Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi lahirnya Daulah Umayyah di Damaskus. Adapun anggota kelompok kami yaitu Adia Mukti, Ai Hasana, Amanda Stefani, Arispa Husiregar, Asti Astuti, Bunga Valen Irawan, Dani, Devina, Fitri Awalia, dan Erlangga. Berikut pembahasan kami tentang lahirnya Daulah Umayyah di Damaskus. Perkenalkan, nama saya Bunga Valen Irawan dari kelas 10 IPS 1. Nama dinasti Bani Umayyah diambil dari Umayyah bin Abi Al-Syam, kakek Abu Sufyan. Umayyah segenerasi dengan Abu Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW, dan Ali bin Abi Thalib. Dengan demikian, Ali bin Abi Thalib segenerasi pula dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ali bin Abi Thalib berasal dari keturunan Bani Umayyah. Kedua keturunan ini merupakan orang-orang yang berpengaruh dalam suku Quraisy. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb pada 661 sampai 680 Masehi. Muawiyah sebagai pendiri Daulah Bani Abbasiyah juga sekaligus menjadi khalifah pertama yang berpusat di Damaskus. Ia memindahkan ibu kota kekuasaan Islam dari Kufah ke Damaskus. Dinasti Umayyah Timur merupakan fase ketiga dari kekuasaan Islam yang berlangsung selama kurang lebih 1 abad atau 661 sampai 751 Masehi. Saya Devina Fitri Awalia dari kelas 10 IPS 1. Muawiyah dipandang sebagian pembangun dinasti yang oleh sebagian besar sejarawan awalnya dipandang negatif. Keberhasilannya memperoleh legalitas atas kekuasaan dalam perang saudara di Siffin dicapai melalui cara yang curang. Lebih dari itu, Muawiyah juga dituduh sebagai pengkhianat prinsip-prinsip demokrasi yang diajarkan Islam. Karena dialah yang mula-mula mengubah pemimpin negara dari seorang yang dipilih oleh rakyat menjadi kekuasaan raja yang diwariskan turun-temurun atau monarki heredity. Saya Asti Astuti dari kelas 10 IPS 1. Ciri yang menonjol ditampilkan oleh dinasti Umayyah ini adalah perpindahan ibu kota dari Madinah ke Damaskus. Kepemimpinan dikuasai militer Arab dari lapisan bangsawan dan ekspansi kekuasaan Islam yang lebih meluas, yaitu pada masa kekuasaan Islam terbentang sejak dari Spanyol, Afrika Utara, Timur Tengah, sampai perbatasan Tiongkok. Dengan demikian, selama periode Umayyah berlangsung, langkah-langkah baru untuk merekonstruksi otoritas dan sekaligus kekuasaan khalifah dan menerapkan paham golongan. Nama saya Amanda Stefani. Bersama elit dengan pemerintahan, kekuasaan Arab menjadi sebuah sentrimasi monarkis. Umayyah berkuasa lebih 90 tahun. Reformasi cukup banyak terjadi terkait pada bidang pengembangan dan kemajuan pendidikan Islam. Perkembangan ilmu tidak hanya dalam bidang agama semata, melainkan juga dalam aspek teknologinya. Sementara sistem pendidikan masih sama ketika Rasul dan Kahori Syahidin, yaitu kutab yang pelaksanaannya berpusat di masjid. Perkenalkan, nama saya Ai Hasana dari kelas 10 IPS 1. Setting cikal bakal dinasti ini bermula ketika Ali bin Abi Thalib dibayat sebagai khalifah menggantikan kedudukan Utsman bin Affan. Salah satu kebijakan awal diambil dan Ali adalah pengambil alihan tanah dan kekayaan negara yang telah dibagikan oleh Utsman kepada keluarganya, dan memecat gubernur dan pejabat pemerintahan yang diangkat Utsman untuk meletakkan jabatannya. Namun Muawiyah, gubernur Syria, menolak pemecatan itu sekaligus tidak mau membaiat Ali sebagai khalifah, dan bahkan membentuk kelompok yang kuat dan menolak untuk memenuhi perintah Ali. Dia berusaha membalas kematian Khalifah Utsman, atau kalau tidak, dia akan menyerang kedudukan khalifah bersama-sama dengan tentara Syariah. Desakan Muawiyah akhirnya tertumpu dalam perang Siffin. Perkenalkan, nama saya Aris, kelas IPS 1. Dalam pertempuran itu hampir pasukan Muawiyah dikalahkan pasukan Ali, tapi berkat siasat penasehat Muawiyah yaitu Amir bin As agar pasukannya mengangkat mushaf Al-Quran di ujung lembing mereka, pertanda seruan untuk damai dan melakukan perdamaian. Nama saya Dia dari kelas 10 IPS 1. Yang sangat menguntungkan Muawiyah bukan saja perang itu berakhir dengan takrim Siffin yang tidak menguntungkan Ali, tidak akibat itu pula kubu Ali sendiri menjadi terpecah dua, yaitu yang tetap setia kepada Ali disebut Syiah dan
yang keluar disebut Kafariyah. Sejak peristiwa itu, Ali tidak mengerjakan pasukannya untuk menundukkan Muawiyah, tapi menggemparkan habis orang-orang Kafariyah Arji. Yang terakhir terjadi peristiwa Narhawan pada 9 Muharram 30H, di mana dari 18.000 orang Kafariyah hanya 8 orang yang selamat jiwanya, hingga dari 8 itu menyebar ke Yaman, Sajisman, dan ke Jazirah Arab. Perkenalkan, nama saya Erlangga Sulistyo dari kelas IPS 1. Jatuhnya Ali dan naiknya Muawiyah juga disebabkan keberhasilan pihak Khawarij atau kelompok yang membangkang keluar dari kelompok Ali, membunuh Khalifah Ali yang kemudian tampuk kekuasaan dipegang oleh putranya Hasan. Namun tanpa dukungan yang kuat dan kondisi politik yang kacau, akhirnya kepemimpinannya pun hanya bertahan beberapa bulan. Pada akhirnya Hasan menyerahkan kepemimpinannya kepada Muawiyah, namun dengan perjanjian bahwa pemilihan kepemimpinan sudahnya adalah diserahkan kepada umat Islam. Perjanjian tersebut dibuat pada tahun 661 Masehi atau 41 Hijriah dan dikenal dengan Jamaah karena perjanjian ini mempersatukan umat Islam menjadi satu kepemimpinan politik. Setelah terjadinya kesepakatan antara Hasan bin Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi, maka secara resmi Muawiyah diangkat menjadi khalifah oleh umat Islam secara umum. Pusat pemerintahan Islam dipindahkan Muawiyah dari Madinah ke Damaskus. Pemerintahan Muawiyah berubah bentuk dari teodemokrasi menjadi monarki. Kerajaan atau dinasti yang berbasiskan Islam ini terjadi sejak dia mengangkat anaknya Yazid sebagai putranya mahkota. Sejak itulah sistem pemerintahan memakai sistem monarki hingga pada khalifah terakhir Marwan bin Muhammad yang tewas dalam pertempuran melawan pasukan Abdul Abbas As-Saffah dari Bani Abbas pada tahun 750 Masehi.